Pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat di dunia, tak terkecuali Indonesia. Berbagai kebijakan pun diterapkan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, mulai rajin mencuci tangan dengan sabun hingga menjaga jarak fisik maupun sosial. Berkaitan dengan menjaga jarak, memasuki bulan suci Ramadan, umat Muslim diminta tidak mudik Lebaran untuk menekan terjadinya kemungkinan transmisi lokal. Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah jatuh pada 24 dan 25 Mei 2020. Salah satu tradisi di tanah air yang tidak bisa lepas dari bangsa Indonesia adalah tradisi mudik Lebaran. Terkait penanganan COVID-19, Presiden Joko Widodo melarang masyarakat mudik. Tujuannya jelas, yaitu tidak menularkan COVID-19 kepada keluarga di kampung halaman. Selain itu, beberapa daerah di Indonesia melakukan pembatasan mobilitas orang yang keluar masuk wilayahnya. Bukan tidak mungkin mereka yang mudik tidak diizinkan mudik dan diperintahkan kembali. Jika diizinkan pun, mereka diwajibkan melakukan karantina selama 14 hari untuk memastikan seseorang tidak terjangkit COVID-19. Himbauan tidak mudik ini juga ditegaskan MUI Provinsi Bali terhadap umat Muslim khususnya di Bali. Memilih tidak mudik Lebaran berarti membantu pemerintah mencegah COVID-19 menyebar ke daerah tujuan mudik. Ketua MUI Bali, Haji Muhammad Taufik Asadi mengajak kepada umat Islam agar tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga bisa memutus penyebaran COVID-19 di Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali, di dalam rangka kita menyambut bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, tahun 220 Masehi, dan terutama di dalam suasana kita menghadapi wabah Corona COVID-19, kami mengajak kepada umat Islam untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Apabila di suatu kawasan oleh instansi yang berwenang ditetapkan sebagai daerah yang rawan penyebaran COVID-19, maka umat Islam agar tidak melaksanakan ibadah yang melibatkan berkumpulnya orang banyak, seperti sholat Jumat, jamaah sholat rawatib, yaitu sholat 5 waktu, tarawih dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta pengajian umum atau tabligh akbar. Ibadah-ibadah tersebut dapat dilaksanakan di kediaman masing-masing dengan tanpa mengurangi kekhusyuan dan keikhlasan. Terkait pengajian umum atau tabligh akbar bisa dilakukan secara online. Selanjutnya, kami juga menghimbau umat Islam untuk lebih meningkatkan amal saleh. Salah satunya dengan membantu fakir miskin dan duafa, terutama di daerah sekitar ia tinggal, melalui penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Khusus terkait zakat, dapat dibayarkan lebih cepat dari waktunya atau disebut dengan takjil zakat. Masyarakat dipastikan merindukan kesempatan berkumpul bersama keluarga pada hari Idul Fitri. Namun tidak mudik bertujuan melindungi keluarga di kampung halaman sehingga keluarga pasti memahami. Prabu Komang melaporkan.